kasih, Gusti Prabu. Simpanlah kulit selungsungan ini baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Jika kau merasa terjepit bahaya, sebut namaku 3 kali. Dan pakai kulit selungsungan itu sebagai ikat pinggang. Terima kasih, Gusti Prabu. Semoga Tuhan membalas kebaikan Gusti. Antar kakakmu ke tempatnya. Seni kodawuh, Romo. Selamat tinggal, Kakak. Ingatlah pesan Romo. Ayo makan. Kamu saja yang makan. Wah, loh. Memangnya kenapa? Ayo Kang, makan. Aku tidak punya selera makan. Yang benar saja. Semua ini kan makanan kesukaanmu. Kalau ingat mayat-mayat tadi, perutku mual, Maisa. Kepengen muntah. Sungguh mati. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kisalya, Seta, dan Warsaya mati secara mengenaskan. Di mana? Di hutan Jatinom. Maisa, ada apa? Dengarkan. Mereka membicarakan mayat yang di hutan tadi. Padahal mereka itu termasuk pendekar yang berilmu tinggi. Lalu, apa yang menyebabkan mereka mati? Ya mana tahu. Wong kejadiannya mungkin tadi malam. Saya lihat banyak bangkai kelelawar pemakan daging berserakan di sana. Apa mungkin mereka mati dikeroyok kelelawar? Betul. Betul kan, Maisa? Mungkin. Mari silakan. Kita Sawacana, bagaimana? Sudah lewat. Jika kita kejar, pasti kesusul. Lantas, bagaimana dengan setan pemakan manusia? Itu nanti. Sekarang kita selesaikan dulu urusan dengan Citrasena. Dia telah membunuh adik seperguruanku. Itulah yang aku maksud. Kita selesaikan dulu urusan dengan Citrasena. Soal lain, nanti kita bicarakan. Iya, betul. Aku dan Kisubali sengaja datang memenuhi undanganmu untuk membantumu balas dendam pada Citrasena. Terima kasih kita Sawacana. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Ki Bergawa, tunggu di sini biar kami yang berangkat. Baik. Maisa, ada apa? Orang-orang tadi kok perginya tergesa-gesa ya? Itu yang namanya usil. Ingin tahu urusan orang lain. Bagaimana sih kamu? Aku bersikap masa bodoh? Salah. Aku memperhatikan orang juga salah. Jadi aku harus bagaimana? Pelayan, Ini, dulu. Mau kemana? Maisa, aku belum makan, Maisa. Maisa. Mbak, bungkus semuanya ya, bungkus. Iya, iya. Maaf Kisanak, saya numpang lewat. oh, mau lewat? Boleh, asal kau tinggalkan dulu kepalamu di sini. Kau bergurau Kisanak. Bagaimana orang bisa hidup tanpa kepala? Jangan basa-basi, Citrasena. Meskipun kau menyamar dengan 1000 muka, aku tetap mengenalmu. Ayo, kita selesaikan hutang lama kita.
Matamu benar-benar tajam, Kisanak. Aku memang Citrasena. Tapi aku sama sekali tidak mengenal kalian. Bagaimana mungkin bisa ada hutang piutang? Jangan mengelak. 3 tahun yang lalu, kau telah membunuh adik seperguruanku Sawunggrana di Pringsewu. Oh, iya. Nah, sekarang kau harus membayar hutangmu berikut bunganya. Cepat, penggal kepalamu. Baru sekali ini aku mendengar orang menyuruh aku memenggal kepalaku sendiri. Kalian bangsa kurcaci. Kalau kalian mampu, lakukan saja sendiri. Aja, yuk. Seperti suara pertempuran. Meskipun masih muda, orang itu ilmunya cukup tinggi. Pemuda itu sudah banyak terkuras tenaganya. Aku harus membantu. Daun. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia membantuku? Hanya itu seranganmu. Jatuh.
pendekar gentong yang kosong melompong. Kurang ajar. Ku robek mulutmu. Kita habisi dia. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau kau tidak datang, mungkin aku sudah celaka di tangan begundal-begundal itu. Ya, aku cuma kebetulan lewat, dan aku lihat kalian berkelahi. Aku melihat kau dikeroyok. Aku jadi gatel tangan. Siapa namamu? Namaku Jaka. Jaka Lelana. Tunggu Kisanak. Ilmu silatmu sangat tinggi. Siapa gurumu dan di mana padepokanmu? Guruku tidak punya padepokan. Aku berlatih di sembarang tempat. Adapun guruku, aku tidak bisa mengatakannya. Hei, kamu mau kemana? Aku juga tidak tahu. Kalau kau punya rahasia dan tidak mau mengatakannya padaku, aku juga tidak memaksa. Selamat tinggal. Ya. Aneh, dia mengira aku menyimpan rahasia. Mungkin dia tersinggung lalu pergi. Sayang sekali. Akhirnya kau datang juga, Arya Soma. Bagus. Kau memang harus patuh padaku. Karena akulah yang mengangkatmu dari lembah kematian. Dulu kau memang anak Nyi Parwati. Tapi sekarang kau milikku. Karena itu, kau harus selalu mematuhi semua perintahku. Bagus. Sekarang aku perintahkan kau mencari bocah bajang lanang yang mempunyai tanda Rah Cakra di punggungnya. Bawalah dia dalam keadaan hidup padaku. Pergilah. Sebentar lagi
penguasa dunia. Nyai, apa kau yang menyerang aku tadi, Nyai? Ya, aku yang menyerang Kiai. Apa dosaku, Nyai? Kiai tanya apa dosaku? Siapa yang membuat anakku cacat seumur hidup? Bukankah para Kiai penyebabnya? Innalillahi. Nyai salah paham. Sungguh bukan kami penyebabnya. Hah, sudah jelas bersalah, masih mungkir. Kiai! Hentikan, Nyai. Hentikan. Sabar, Nyai. Sabar, Nyai. Sabar. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak, tidak usah berbasa-basi. Jalan kita sudah berseberangan. Naudzubillah. Kita semua golongan putih. Jika Nyai menganggap berseberangan, berarti Nyai mau memasuki golongan hitam. Jangan. Jangan, Nyai. Sayang amal Nyai yang sudah-sudah. Tidak peduli. Tunggu, Nyai. Mari singgah di rumah kami. Berilah kami kesempatan untuk menjelaskan, agar Nyai tidak salah paham. Silahkan Nyai mengambil keputusan, mau mengambil jalan yang mana, asal Nyai sudah mendengarkan kami. Baik. Hanya kali ini saja. Mari. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Nyi Parwati mempercayai omongan para kiai sepuh. Ayo, Grado. Sumpah kosong. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Arya Soma diculik oleh Kiai Basari dan Kiai Jamas dari rumahku. Dan aku juga melihat Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Ageng Jumantoro. Percuma Andika bersumpah. Ada yang memfitnah kita, Kiai. Baik, kita selidiki siapa yang telah melakukannya. Mari kita ke rumah Nyi Parwati. Ya. Sekalian kami ingin menengok keadaan Nak Mas Arya Soma. Mari. Aku tidak yakin Arya Soma bisa mendapatkan si Tirta. Tapi, biarkan saja dulu. Kalau Arya Soma sudah mendapatkan si Tirta, baru kita rebut dia dari tangan Arya Soma. Kalau perlu kita lenyapkan saja boneka hidup itu. Boneka hidup? Apa maksud Kiai? Putramu Arya Soma itu sebenarnya sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin hidup kembali. Tapi kenyataannya anakku hidup berkat pertolongan Mak Lampir. Apakah Nak Mas Arya Soma kembali hidup seperti sedia kala? Dan sembuh dari pengaruh Aji Kalamaruta dan Kelabang Sayuta? Tidak, pengaruh racun Aji Kalamaruta dan Kelabang Sayuta masih membekas dalam tubuhnya. Maaf, Nyai. Apakah kami boleh menengoknya? Tidak. Anakku masih istirahat dalam kamarnya. Kami tidak akan mengganggunya. Kami hanya ingin melihat keadaannya, Nyai. Baiklah. Saya harap kalian tidak mengganggu istirahatnya. Mari. Silakan, Kiai. Hah? Kemana anakku? Biasanya anakku tidak pernah kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai memanggil saya. Betul. Kami di sini kehilangan Arya Soma, putra kinasih Nyi Parwati. Kami ingin tahu kemana perginya anak itu. Sebentar, Kiai. Bedul, kamu tahu anak itu? Kalau tahu, tolong jelaskan. Ada apa kalau Konda? Maaf, Kiai. Rupanya Arya Soma sedang menjalankan perintah si Lampir.
untuk mencari anak bajang ladang yang memiliki tanda rah cakra di punggungnya. Mak Lampir tidak pernah melepaskan keinginannya untuk menjadi penguasa dunia. Iya, apa yang kita khawatirkan terjadi. Arya Soma menjadi budak nafsu Mak Lampir. Di mana anakku sekarang? Dia di lembah Bukit Telemoyo, Nyi. Dia sedang bertempur melawan seorang pendekar wanita. Siapa? Nama gadis itu belum dikenal di kalangan para pendekar. Tapi ilmunya cukup tinggi. Kalau begitu, kita harus segera ke sana. Kami pergi dulu, Nyai. Mari. Mari. Makhluk apa ini? Kalau begini terus, aku bisa celaka. Aku harus bisa membunuhnya. Gadis kecil, sini. Hei, sini. Sini cepat, ayo. Hei, iblis. Sekarang kita aman. Kau pasti haus. Ayo minum. Aku memang haus. Itu air legen. Bagus untuk memulihkan tenaga. Terima kasih atas pertolonganmu. Itu cuma bantuan kecil. Tempo hari kau telah mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi aku dari Tapak Liman dan teman-temannya. Anggap saja kita impas. Ayo keluarkan kesaktianmu. Ayo. Bedul, sekarang giliranmu ya. Ayo, laksanakan. Bedul, kau memang hebat, Bedul. Sebaiknya kita buat lingkaran. Cepat. Bungkus makhluk itu dengan kain putih rasuli.
Sekarang. Kiai. Aku mohon, Kiai. Jangan sakiti anakku. Makhluk itu bukan anakmu, Nyai. Jiwa yang merasuki tubuhnya adalah jiwa setan Marakayangan. Aku tidak peduli. Sekarang aku tidak ingin anakku celaka untuk kedua kalinya. Aku akan bertaruhkan jiwaku demi keselamatannya. Bagaimana, Kiai? Baik. Demi persahabatan kita, aku mengampuni makhluk itu. Ayo kita pergi. Kita seperti makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Nyi Parwati sangat menyayangi putranya. Kita tidak bisa menyalahkan dia. Ya, Nyi Parwati telah kehilangan akal sehatnya. Iya. Anakku. Nyai, jangan khawatir, Nyai. Karena Arya Soma yang sekarang ini kenang lara, orang kenang mati. Walaupun lukanya cukup parah, aku sanggup mengobatinya. Soma anakku. Tenang, Nyai. Aku akan membantumu dengan setulus hati. Kalau anak ini dibiarkan terus seperti ini, dia akan sangat menderita. Apa kau tidak kasihan pada anakmu? Soma, kau... Soma... Soma... Bagaimana, Nyai? Terserah kau saja. Bagus. Itu baru keputusan yang bijaksana. Aku akan membawanya ke pondokku. Grandong, angkat dia. Tunggu. Ada apa lagi? Aku percayakan pengobatan anakku padamu. Tapi ingat, Arya Soma tetap anakku. Jangan khawatir, Parwati. Aku berjanji, Arya Soma tetap menjadi anakku. Nah, Grandong, angkat dia. Namamu siapa, gadis kecil? Ayo jawab. Namamu siapa? Aku bertanya padamu, kamunya diam saja. Namaku Dewi Sekar Arum. Wah, nama yang bagus. Kau boleh memanggilku Dewi, Sekar, atau Arum saja. Ya, terserah padamu. Aku lebih suka memanggilmu gadis kecil saja. Ya, itu juga boleh. Aku Putri Adipati Rembang. Hah? Putri Adipati Rembang? Walah, kenapa kau berkelana di dunia yang penuh bahaya ini? Kan lebih enak tinggal di Kadipaten. Sejak aku melihatmu di sungai itu, aku yakin kau pasti sedang punya masalah. Dari mana kau tahu? Aku ini juga pernah muda. Persoalan begini, pasti persoalan laki-laki, ya kan? Ngaco. Sekarang, katakan, siapa orangnya yang telah membuat hatimu susah? Biar ku hajar dia. Aku tidak sedang memikirkan siapa-siapa. Bohong. Sungguh. Ya sudah, itu urusanmu. Nanti suatu saat aku juga tahu. Pak Tua, mau kemana? Perutku mules. Aku mau ke kali dulu. Kamu tunggu di situ ya. Ada gadis di tengah hutan.
Kau... Jaka Dewa? Selama ini aku selalu memikirkanmu. Aku khawatir kau celaka di hutan itu. Tapi syukurlah kau selamat. Jaka Dewa adalah pendekar pemetik bunga. Tapi sepertinya dia orang baik-baik. Dia berusaha menolongku dari 2 begal yang menghadangku di hutan itu. Semua itu adalah rekayasa. Dia membayar perampok, lalu dia datang menolong. Jadi dalam pandanganmu, terkesan dia adalah pahlawan, dewa penolongmu. Selama ini, kita selalu bertemu. Itu namanya jodoh. Kalau kau tidak punya arah tujuan, mari ikut aku ke Pulau Karimun. Aku jamin kau akan senang tinggal di sana. Berhenti! Kenapa? Aku bermaksud baik. Kau tidak usah takut. Pantas kau galak. Rupanya kau punya kepandaian. Ayo, kita bermain-main. Lebih baik kau menyerah, Wong Ayu. Ayo gadis kecil, pukul. Lagi. Laki-laki kurang ajar seperti ini memang perlu diajar. Dia sudah setengah mati. Tidak baik menjatuhkan tangan kepada orang yang sudah tak berdaya. Itu bukan sifat pendekar. Ayo gadis kecil, kita pergi. Gadis kecil, kau belajar silat dari mana? Siapa gurumu? Aku belajar dari seorang pelayan. Pelayan? Ah, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku sudah berkelana puluhan tahun. Tidak pernah mendengar ada pelayan berilmu silat tinggi. Kalau dia memiliki ilmu silat tinggi, kenapa dia jadi pelayan? Kau sendiri, ilmu silatmu sangat tinggi. Kenapa memilih jadi pengemis? Kalau aku sih lain. Aku ingin hidup bebas. Sebagai pengemis, aku bebas berkelana kemana saja aku mau. Guruku juga begitu. Sebagai pelayan, dia merasa puas dapat melayani majikannya. Siapa majikannya? Maaf, aku tidak boleh mengatakannya. Nimas! Nimas Roro!